Alhamdulillah, selamat malam Sugeng Rahayu semua untuk para pemirsa, para murid dimanapun berada. Untuk video ini guru memberi judul Canda Tawa dengan Para Wali. Para murid, para santri sering mendapat cerita dari guru. Guru itu sering berkomunikasi dengan beliau-beliau. Lantas, bagaimana cara komunikasinya, di mana tempatnya, apa yang dibicarakan. Karena guru sudah lama melakukan hal-hal semacam itu, dan itu pun pada hakikatnya itu bukan kemauan guru. Karena guru pada hakikatnya manusia lumrah seperti kalian, karena ada sesuatu yang menghendaki di luar kemampuan guru, sehingga guru sampai mengalami peristiwa-peristiwa yang unik. Sedikit untuk memperjelas tentang apa yang dialami guru. Guru sering bercerita lewat video juga dalam pertemuan. Sejak awal di dunia kalau guru belajar dengan guru kiai ulama selalu bertengkar karena tidak bisa menerangkan apa yang diberi pertanyaan guru. Bahkan sampai guru pun sampai dididik, diajarin para leluhur dalam bahasa keagamaan disebut para wali, itu juga sering bertengkar itu loh. Kenapa? Ide-ide guru ini tidak bisa diterima oleh beliau-beliau. Melalui video ini sedikit guru memberi pemahaman cerita, juga ilustrasi, juga cara berpikir lebih tepat. Sehingga nanti Anda, para pemirsa, para murid juga santri, bisa menganalisa dari cerita apa yang disampaikan guru melalui video ini ya. Para murid, para santri, setelah kehidupan itu banyak manusia menghayal tentang surga, tentang neraka, tentang hal banyak. Tapi sekali lagi guru melalui video ini menetapkan bahwa neraka di sana ada, surga memang ada. Tapi jangan lupa, di antara alam-alam surga neraka, sebelum neraka ada namanya alam kubur. Ada yang disebut mahsyar, ada memang. Nanti ada yang disebut alam gentayangan. Lantas bagaimana kalau kita, Anda, ada pertanyaan, lah kalau guru bertemu dengan para leluhur itu di mana guru? Apa di surga? Nah, apa di neraka lagi banyak orang dipukulin? Terus guru berembuk di situ. Nah, ada bahasa yang diwariskan oleh leluhur bagi kita semua ya. Di antara alam transisi sebelum masuk di alam hal yang ke neraka atau ke tempat yang lain-lain, para moyang kita leluhur dari Jawa memberilah nama itu, suatu keadaan atau alam itu disebut alam Gedong Sukmo ya. Ini untuk dipahami betul-betul, karena ini hal yang sangat istimewa bahasa ini. Jangan dirubah ya bahasanya. Karena password ini sudah ribuan tahun, sesuai dengan bahasa yang diterima di dalam pemikiran terutama bangsa Indonesia, keturunan Jawa. Karena bahasanya sudah tepat, namanya alam Gedong Sukmo. Gedong Sukmo itu tempatnya manusia, orang-orang pilihan, bisa disebut para wali. Nah, itulah. Memang tidak sama tempatnya. Untuk makhluk-makhluk yang lain tidak sama. Itu memang ada tempat tersendiri. Disebutlah alam itu alam Gedong Sukmo. Bila diterangkan dibagi tentang memahami alam sukma atau Gedong Sukmo, makanya sukma itu dibagi menjadi dua. Ada sukmo Kumboro Toto Joyo, ada sukmo Kumboro Toto Kolo. Nah, itu nanti bisa dipahamkan ya. Tatkala manusia atau makhluk yang menjadi sukma di dunia perilakunya buruk tapi mempunyai kemampuan, itu nanti di alam sana mempunyai karakter atau tempat namanya Sukmo Kumboro Toto Kolo, sukanya membuat kerusakan, suka membuat sesuatu hal yang tidak baik di alam kehidupan manusia. Nah,
Di antara manusia-manusia pilihan, itu namanya di Gedong Sukmo, namanya sebutan atau kategori, itu disebut Sukmo Kumboro Toto Joyo. Disitulah para ambia, para wali, para moyang kita, banyak hal di tempat di situ. Di situ pun nanti ada tempat-tempat tertentu juga. Jadi yang penting alamnya para pemirsa, para murid tahu ya. Jadi para wali, para orang-orang terpilih, itu namanya alam Gedong Sukmo. Tatkala kitab sudah dituliskan dan bahasa itu sudah diajarkan bagi generasi, terutama di negara Republik Indonesia bagi keturunan Jawa, bahasa itu dirubah. Ada dalam bahasa kitab yang tua itu disebut dirubah, karena dari bahasa Jawa dirubah masuk ke tatanan Islam, namanya alam Kocan Mahfian ya. Ada yang nyebut Kojan Mahfian. Itu sebenarnya perubahan bahasa. Alam keadaannya yang tepat disebutlah alam Gedong Sukmo. Mungkin bahasa sekarang kalau bahasa nasional disebut Gedong Sukma, itu masih tepat ya. Sehingga kalian barangkali nanti ada kitab guru atau di sana orang-orang menyebut namanya ada Kojan Mahfian atau Kocan Mahfian, itu yang dimaksud alam Gedong Sukmo. Nah, di situ memang tempat-tempat orang tertentu. Dari pembelajaran guru setelah sering ketemu, tapi kembali lagi guru yang paling sering di sana itu ya beliau, ada Sultani Aulia, ada beliau Mbahmu Syekh Rahmat Kanjeng Jenar alaihissalam, ada juga Mbahmu Khidir alaihissalam, ada juga beliau yang selalu mendampingi guru, beliau adalah Sinuwun yang Semar. Guru sering melakukan perjalanan di sana. Di situ sering membahas tentang kehidupan, tentang peradaban Islam. Guru selalu memberi pertanyaan, mengapa kok bisa begini? Islam yang asalnya rahmat, Islam yang asalnya hebat kok menjadi rusak? Nah, sehingga guru melihat bukti-bukti yang ada di dunia, faktanya memang begitu. Waktu muda guru tidak memahami, guru terobsesi. Begitulah nikmatnya kira-kira manusia atau anak cucu ketemu leluhur yang mempunyai makom derajat wali. Guru tidak mengerti. Lama dengan lama kelamaan sehingga guru akan sadar. Justru manusia yang justru dekat dengan beliau-beliau, itu bahasa sekarang itu namanya kepotokan ya. Tidak ngerti kalau ada sesuatu tatanan itu yang rusak. Sehingga dengan dekatnya guru dengan para leluhur, guru diberi masukan, diberi sesuatu pemahaman dan pengertian tentang Islam. Akhirnya ini problem juga. Sehingga guru berkewajiban menerangkan kepada murid-muridnya, terutama santrinya. Karena memang ada sesuatu yang salah dari asal Islam itu dibentuk. Islam dibentuk oleh leluhur kita sudah tepat. Satu, untuk menyelamatkan keturunan umat yang di Jawa, khususnya orang pribumi Jawa. Dua, membentuk agar ekonomi dan negara ini menjadi baik dan hebat, karena ya ada kesalahan itu. Dari perjalanan itu, guru pun sering memahami dari cerita-cerita kitab. Satu contoh ini, ya. Guru memang selalu ndablek ya bahasa Jawanya itu. Tentang sejarah Islam, sejarah Quran, sejarah dalil, sejarah hadis. Satu contoh, guru berdebat sering tentang kitab Alam Kematian. Ada yang disebut kitab talqin. Dari video yang lain sudah diterangkan guru. Kitab talqin bermuara pada kitab namanya Sam'iyat, menerangkan tentang kematian. Dulu sudah dikaji dan digali oleh guru bahwa kitab talqin itu yang membuat itu dari Empu Mudin ya. Empu Mudin itu keturunan resi yang terakhir di Jawa. Makanya sebutannya Empu Mudin, karena Mudin berhubungan dengan kematian itu. Jadi artinya guru menyimpulkan bahwa kitab talqin itu yang mempunyai aplikasi itu Empu Mudin. Jadi aplikasinya yang bikin itu Empu Mudin, jadi akun di sana-sana itu sampai sekarang kurang lebih berapa ratus tahun itu. Nah, di situ menerangkan dari aplikasi alam kubur
Ada pertanyaan man rabbuka. Nah, sering ini cerita ya, guru cerita kalau berbagi dengan para leluhur, para moyang. Satu contoh, Mbah, ketemu kan di situ ada figur mewakili agama, beliau Mbah Mu Sultoni Aulia Syekh Abdul Qadir, ada yang ahli spiritual Mbah Mu Jenar, ahli pranatan di situ ada Mbah Mu Sinuwun Semar, ada ahli di bidang metafisika beliau Mbah Mu Khidir. Sering guru bertanya, nah, kalau di dunia manusia itu tidak ngerti Tuhan, lantas di kuburan ditanya man rabbuka itu kira-kira gimana? Banyak hal cerita sehingga guru mempunyai ide, mempunyai pemikiran. Coba kalau kitab itu aplikasi yang membuat dikhususkan bagi orang siapa dan di mana. Sedangkan negara lain itu ada agama lain, apakah ditanya seperti itu? Karena itu aplikasi sehingga guru bagaimana cara kitab itu atau aplikasi itu dihacker oleh guru. Ngerti dihacker kamu? Karena manusia dan bangsa manusia itu lebih hebat, terutama kita dari pribumi Jawa ya. Diterangkan kitab juga bahwa manusia itu lebih baik, lebih hebat, lebih cerdas daripada bangsa malaikat. Lantas bagaimana kalau aplikasi itu dibuat seperti itu? Man rabbuka. Kalau tidak bisa menjawab, itu keterangannya dipukul. Jadi kayak otomatis gitu loh. Jadi artinya kalau diberi pertanyaan itu man rabbuka, kalian harus menjawab apapun. Satu contoh, kadang ini guru nyoba, ada malaikat itu memang berkewajiban. Sifat malaikat itu kan begitu. Kalau begitu monoton gitu loh. Jadi yang tidak bisa menjawab pasti dipukul. Karena apa? Ya karena diprogram seperti itu. Sering di video guru, kadang kalian kalau ngumpul diajarkan pemahaman tentang bertauhid, tentang cara berpikir orang-orang nenek moyang kita dulu, bahkan sudah dicetak menjadi namanya aplikasi alam kubur. Ada pertanyaan man rabbuka. Dulu guru kan sering ditanya oleh murid, guru kalau masuk di alam sana apa enggak ketemu malaikat? Ya ketemu, malaikat kubur, iya. Ditanyain, ya memang ditanyain. Apa pertanyaannya sama? Iya sama seperti itu. Man rabbuka, siapa Tuhan? Ya karena guru sudah dibekali banyak pemahaman tentang para leluhur sehingga tahu itu malaikat. Justru malah malaikat dimarahi oleh guru. Kamu jadi malaikat sudah ribuan tahun. Kalau saya datang lewat sini, saya berbau bunga, berbau dupa, berbau kemenyan. Saya ini orang Jawa, Tuhan saya nenek moyang, Tuhan saya leluhur. Masa jadi malaikat kok bodoh? Diem aja sambil melotot malaikat. Dimarahin lagi oleh guru. Mestinya kalian tahu, wahai malaikat si kubur. Kalau orang matinya itu dipocong, kalian sudah tinggal cawang, itu Tuhannya pasti Allah. Masa ndak ngerti gitu aja? Nah kalau ninggalnya lewat sini itu pakai baju, pakai busana rapi, itu orang Nasrani, itu Tuhannya Allah, Tuhan Yesus. Nah kalau dibakar, itu Tuhannya Buddha. Masa jadi malaikat kok begitu? Nah, kalau toh kita bayangkan bahwa malaikat itu adalah aplikasi, dari pertanyaan itu diberi program, diberi jawaban guru yang lebih besar dari pertanyaan itu. Makanya para malaikat itu sekarang blank, yong. Dengan harapan semoga kelak bangsa manusia khusus murid santri kalau masuk di kubur sudah tidak ditanya. Kenapa? Programnya udah error itu. Diberi pertanyaan guru, dimarahin. Nah nanti ada pertanyaan lagi, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab aja dengan mudah. Takok ae sak karepmu. Itu satu contoh. Semoga nanti para pemirsa, para murid, aplikasi yang dibuat para moyang kita leluhur tentang Tuhan, kalian akan mampu menganalisa dari cerita-cerita guru ini.
Nah, setelah dari peristiwa itu juga di suatu hari, di suatu keadaan tertentu, guru pun juga berbagi tentang dosa-dosa yang dialami manusia. Atau contoh, guru sering dimarahi juga oleh para leluhur. Punya murid, punya santri, tidak diajarkan yang baik, sering dimarahi. Guru selalu bertanya, saya sudah maksimal, Mbah. Namanya manusia, perilakunya sama seperti itu. Dari peristiwa itu ada hal yang unik. Terutama dari leluhur yang Jawa itu. Leluhur Jawa itu paling sakral, paling saru, paling benci, paling menghukumi tentang perilaku manusia. Ada bahasa yang disebut nyasak atau melanggar pagar ayu. Ya. Pagar ayu itu digambarkan, diterangkan merusak rumah tangga orang. Kemarin sudah diajarkan guru mengambil hak orang lain atau mengambil suami atau istri orang lain. Saya selalu dimarahi oleh beliau-beliau. Hei si murid, kamu tidak pernah ngajari murid-muridmu seperti itu. Piye toh Mbah? Wong manusia itu perilakunya. Coba itu di dunia itu nanti bagaimana kalian mengajarkan murid-murid. Coba dari video guru kemarin sudah diberi pemahaman tentang membawa istri atau membawa suami orang. Saya kan berkilah di hadapan beliau-beliau. Loh Mbah, wong membawa istri orang atau suami orang itu di dunia itu namanya lari estafet, Mbah, itu olahraga. Nah, beliau-beliau itu marah. Tapi nyatanya tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Itu estafet, Mbah, itu olahraga. Wes banyak yang macam-macam beliau. Nah, kamu kok bisa jawab gitu? Lah faktanya dia itu keringatan semua. Nah, ada lagi nanti ada yang diberi pertanyaan tentang hukum selingkuh atau zina. Sering guru berbagi tentang dengan leluhur. Saya sering dimarahi. Tapi keadaan dunia seperti itu. Ada lagi satu pertanyaan ini yang agak lama berdebat dengan beliau-beliau. Diberi pertanyaan, bagaimana kamu kalau nanti menyelamatkan murid santrimu sedangkan di dunia itu melakukan sesuatu hubungan itu yang tidak resmi disebutlah zina. Sedangkan zina dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh hukum-hukum norma. Saya punya jawaban yang tepat. Wahai guru, lah kalau hal-hal semacam itu dibebankan kepada saya kan tidak bisa, itu kebutuhan manusia. Kamu selaku guru harus bertanggung jawab. Ya, gampang jawaban saya. Untuk para murid dan santri, saya ajarkan gampang itu Mbah. Gampang gimana? Itu dosanya besar. Itu saya niatkan itu manasik Mbah. Nah, tatkala saya berbicara manasik, beliau Sultan Aulia Mbah Musa Abdul Qadir marahnya gimana? Kayak ya apa? Marahnya enggak karuan. Beliau Kanjeng Syekh Jenar juga marah. Mbah Khidir yang diam. Sinuwun. Cuman mesem. Nah, dari 4 guru ini jadi problem. Yang paling marah pembawa agama itu. Yang membuat aplikasi agama itu. Bagaimana manusia melakukan zina kok manasik? Saya kan beralasan. Loh Mbah, saya ini kan orang Islam, sudah dijanjikan oleh kitab-kitab, aplikasi-aplikasi yang sudah beredar dari buatan leluhur kita. Kalau kita umat Islam kan dijamin pasti surga, Mbah. Beliau mengiyakan, iya memang begitu. Lah lantas di surga itu loh Mbah, ada bidadari 72, Mbah. Lah lantas kalau saya tidak melatih murid-muridku, lantas kalau di surga gimana itu? Nah, di situ para leluhur itu diam juga termenung. Iya ya gimana ya? Nah, namanya Mbak Jenar enggak berapa suka dengan bahasa-bahasa agama. Saya ditanya, manasik itu apa? Nah, dia bertanya sekalipun juga memberi pertanyaan.
Manasik itu artinya latihan. Mbah, saya bertanya gitu. Kok ada ibadah itu latihan? Di dunia itu ada, Mbah. Satu contoh, ibadah haji itu ada manasiknya. Saya kan beralasan pakai itu. Ibadah haji itu kan ada manasiknya, latihan. Lah saya ditanya leluhur agar tidak berdosa di sana. Saya memakai alasan yaitu latihan surga atau manasik surga. Nah, keempat para leluhur antara tertawa dan marah itu campur sampai ini hari beliau belum bisa memutuskan dengan jawaban dari guru ini. Kira-kira bagi pemirsa, bagi para murid dan santri, tentang memahami video ini dan cerita ini, ambillah hikmahnya, berpikirlah yang jernih dan yang tepat. Tapi sekali lagi, hukum tetap ada. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapapun melakukan kebaikan, dia pun akan menerima kebaikan. Siapapun melakukan keburukan, dia pun melakukan keburukan. Ya. Namun dengan cerita seperti ini, ada hal yang unik di dalam peradaban beragama. Bahwa agama kok dipakai namanya manasik. Bagaimana kalau surga ini, guru membuatkan aturan diizinkan kepada negara, manasik surga. Semoga video ini membantu mencerahkan cara berpikir tentang bertauhid dan beragama yang tepat dan benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.